قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, setelah dirujak oleh Guru Gembul ketika debat di Robitoh Alawiyah, Bahar Smith akhirnya menanggapi statement dari Guru Gembul yang menyentil nama Bahar Smith ketika debat di Robitoh Alawiyah kaum muslimin ya. Di dalam video ini, Bahar Smith membuat analogi-analogi yang cukup membagongkan kaum muslimin. Dan sebenarnya kalau kita simpulkan ya, yang diucapkan oleh si Bahar ini sebenarnya ya nyemes si Bahar sendiri sebenarnya. Blunder kaum muslimin ya. Coba kita simak dulu videonya kaum muslimin. Orang yang berakal ketika ada buah satu keranjang, banyak buah. Ada satu buah yang dianggap busuk. Maka orang berakal, dia hanya akan buang satu buah yang busuk itu, yang dianggap busuk oleh dia. Dia nggak akan buang semua dalam keranjang itu. Jadi kalau memang si Gembul menganggap ana dengan cara dakwah, cara ceramah, itu yang menjadikan orang-orang meragukan keturunan Nabi Muhammad SAW, maka seharusnya ana aja. Jadi jangan semua habaib itu dikatakan seperti itu. Kalau memang ana, urusan sama ana yang dianggap kontroversial, ya ana aja. Nah kaum muslimin, kata Om Bahar ya, kalau orang yang berakal itu ibarat melihat ada buah yang ada di dalam keranjang yang buahnya banyak, kemudian ada satu buah yang busuk, maka satu buah yang busuk itu saja yang dibuang. Dia nggak akan membuang semua buah yang ada di keranjang tersebut. Jadi analogi si Bahar ini ya, para habaib itu diibaratkan buah yang kemudian dianggap ada yang busuk, dan salah satunya yang busuk si Bahar. Jadi si Bahar juga ikut dibuang gitu loh ya. Dan buah yang ada di keranjang tersebut yang busuk bukan cuma satu yang jadi masalah itu Om Bahar ya. Yang busuk banyak. Habib-habib yang dawir itu busuk semua. Ya, kerjanya dawir, ceritanya tentang karomah-karomah yang halu ya, yang katanya ada habib kalau sumpek ya, sumpek di dunia masuk ke surga, nanti hilang sumpeknya balik lagi ke dunia. Nah itu termasuk buah yang busuk ya. Buah yang busuk itu termasuk Bahar Smith juga mengatakan apa? Ada wali yang sekali duduk ya, membaca Yasin 90.000 kali. Nah, itu dawir itu termasuk buah yang busuk itu. Kemudian mengatakan Habib yang bodoh itu lebih utama daripada 70 kiai yang alim. Nah, itu dawir itu termasuk buah yang busuk. Ya. Dan para habaib itu ya kebanyakan kalau diibaratkan buah ya buah busuk dalam keranjang itu tadi Har. Jadi gimana nih? Jadi buang semua berarti ya. Ya kalaupun ada yang nggak busuk, mungkin dia yang tersembunyi Har, ya jarang dikenal sama orang. Mungkin itu yang nggak busuk, ya. Cuma yang nampil di media ini mayoritas buah busuk semua. Sampai ketua Robitoh Alawiyah, keranjangnya itu ya. Ketua Robitoh Alawiyah itu kan artinya keranjangnya, tempatnya, wadahnya. Itu juga busuk. Mengatakan Habib yang gila lebih utama daripada ulama. Mengatakan para kiai itu pengawalnya habaib. Coba, apa nggak busuk itu namanya? Cuma dengan nasab merasa lebih mulia dibandingkan dengan orang lain ya. Jadi ulama-ulama yang bukan dari kalangan habaib direndahkan semua, nggak lebih mulia daripada Habib yang gila. Coba, apa nggak busuk itu namanya ya? Yang jadi masalah kita ini kalau mau milih di dalam keranjang buah yang busuk mau dibuang, ini gimana? Yang kelihatan busuk semua. Ya, yang nggak busuk mungkin yang tersembunyi. Habib-habib yang nggak pernah nongol. Mereka tawadu, mereka nggak menyombongkan diri, mereka nggak membangga-banggakan nasab. Ya. Yang seperti itu, yang buah yang nggak busuk, nggak kelihatan.
Ya seperti Habib yang pernah kita bahas videonya kemarin kaum muslimin ya. Kita pernah angkat video dari seorang habaib ya. Kita kasih judul di sana. Ini Habib yang waras ya. Habib yang seperti ini harus kita dukung. Nah, kalau Habib seperti itu kita dukung Cuma kalau Habib yang kerjanya dawir, kerjanya doktrin, cerita-cerita nggak jelas, itu namanya buah busuk yang harus dibuang ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Dan perlu Ana jelaskan buat si Gembul bahwasanya kasus Ana itu ya, kasus Ana itu Ana menganiaya Habib palsu. Itu yang harus Gembul tahu. Habib palsu yang apa? Yang mereka nipu di Bali ratusan juta, nipu di mana-mana. Karena ketahuan di Bali, nah saat itu juga. Jadi si Gembul ini nggak tahu kalau Ana ini yang suka ngehajar Habib-Habib yang nggak bener. Habib-Habib yang dawir, itu Ana tukang hajar. Tukang hajarnya Ana. Katanya kasus Bahar ya, itu menganiaya Habib palsu. Menganiaya Habib palsu pun itu melanggar hukum karena negara kita negara hukum Meskipun ada orang yang salah, jelas-jelas salah, kita nggak boleh main hakim sendiri. Meskipun dia sudah nipu ratusan juta, tapi kan negara kita negara hukum. Nggak bisa main hakim sendiri. Ya. Dan juga lagian, kalau mentang-mentang Habib palsu nipu ratusan juta kemudian harus dihajar, sementara kalau Habib yang beneran. Coba, pernah nggak Bahar menghajar Habib yang beneran yang kemudian menipu? Ya. Apakah kalau Habib yang dia Habib palsu minta-minta disebut menipu, sementara Habib yang asli kalau minta-minta nggak disebut menipu? Dan mana Bahar katanya tukang menghajar Habib-Habib dawir, wong dirinya sendiri tukang dawir. Ya, coba ketua Robitoh itu suka dawir itu. Ya, ada videonya mengatakan ada seorang wali, seorang Habib mungkin itu walinya tuh ya. Kalau sumpek di dunia, dia pergi ke surga. Nanti kalau sumpeknya hilang, balik ke dunia lagi. Nanti sumpek lagi, ke surga lagi. Coba. Apa enggak dawir itu namanya? Orang hidup yang masih hidup posisinya bisa masuk surga. Apa enggak dawir itu namanya Coba hajar itu ketua Robitoh. Bahar. Ya, dari sini saja Bahar sudah dawir. Ya gimana mau menghajar Habib yang dawir? Coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Si Gembul harus tahu ini. Ana tukang hajar Habib-Habib yang suka dawir, Habib suka nipu. Dan Ana dulu bagian tukang ngehajar Habib-Habib palsu. Ana tukang hajar Habib palsu. Nah, makanya ketika Ana hajar itu orang yang ngaku Habib, dua orang itu, terus dibilang satu itu adalah anak dan santri, itu fitnah, nggak ada, itu bukan santri. Terus satu katanya ada orang yang di bawah umur. Masa orang di bawah umur udah punya anak? Dia udah punya anak. Masa ayah dari seorang anak? Apa saya? Oh iya, iya saya. Baca. Masa seseorang yang udah punya anak terus bisa dibilang anak? Kalau anak dari ayahnya, iya. Tapi orang yang udah punya anak, dia udah nikah kok. Jadi mau dibilang di bawah umur bagaimana? Jadi itu kasus Ana. Terus ketika dia mengatakan, Ana bilang bahwasanya saya cucu Nabi Muhammad SAW. Terus kenapa kamu kok yang mengaku sebagai umat Nabi, kamu bisa berani menjadi saksi untuk memberatkan saya? Sekarang begini, kita orang meyakini kita sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Itu adalah suatu fakhr, suatu kebanggaan bagi kita. Ya, itu suatu kebanggaan. Itu suatu kebanggaan. Wala fakhr, dan itu bukan suatu kesombongan sebagaimana kata Rasulullah, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin. Aku adalah pemimpin daripada daripada seluruh manusia, wala fakhr. Dan aku tidak dan ini bukan merupakan suatu kesombongan, karena suatu kebenaran. Itu yang kedua. Bagaimana Imam Ali Zainal Abidin ketika di hadapan Yazid, beliau membawa nama-nama kakeknya. Ana hafidu Asadul Badri wal Hunain, ana hafidu Asadul man lam yaghfir wala tarfat ain. Imam Ali Zainal Abidin membanggakan kakek-kakeknya. Imam Ali Zainal Abidin membanggakan ayahnya. Kakekku adalah seorang singa perang Badar, singa perang Hunain. Kakekku adalah seorang sahabat yang tidak pernah kafir lalu sekedip mata. Itu pernah dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Beliau membawa nama bapaknya, nama kakeknya dengan bangga. Itu begitu. Sama seperti ustadz atau kiai atau gus, mereka berbangga diri dengan abahnya yang kiai, kakeknya yang kiai. Itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Masalahnya di mana? Sama seperti si guru Gembul, dia ya kalau pendapat dia seperti itu
Anak nggak ada masalah. Anak nggak ada masalah. Dan ketika Robito Alawiyah, Robito Alawiyah negur anak kok, bukan enggak. Dulu waktu Habib Zain bin Smith jadi ketua Robito, itu beliau datang ke lapas. Habib Zain bin Smith, ketua Robito, terus Habib Muksin, OT, sama Habib Abdurrahman Basuro. 3 ini sesepuh habaib datang ke lapas. Mereka nasihatin anak. Beb, kalau ceramah jangan keras-keras. Ini torigoh kita, torigoh Ba'alawi. Dan anak terima itu. Tapi, anak dengan jalannya anak sendiri, anak jadi diri anak sendiri. Anak nggak bisa dibikin-bikin. Ceramah anak keras ya keras. Anak nggak bisa dibikin. Inilah diri anak. Anak nggak mau jadi orang munafik. Karena semua orang punya dakwah itu dengan cara masing-masing. Bagaimana? Guru Gembul emang si Gembul nggak tahu Rasulullah SAW. Karena Rasulullah idza khataba ihmarat ainahu wa ala sawtu wa ishadda ghadabuhu hatta kanahu kamundiri jaysin sabbahakum masahakum. Emang dia nggak tahu itu? Emang dia nggak tahu bagaimana sejarah para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW ketika mereka melawan kezaliman? Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab? Bagaimana Sayyidina Abu Bakar yang lembut banget, yang terkenal lembut, tetapi kalau udah masalah agama, masalah kezaliman, beliau keluar ketegasannya beliau. Sayyidina Utsman bin Affan, para sahabat dan para pendahulu-pendahulu. Jadi Robito bukan nggak ada goran, Robito ada goran, datang ke lapas waktu itu. Dan anak terima itu. Anak terima teguran dari Robito, karena Robito itu kita anggap induknya kita, orang tuanya kita. Tapi adapun jikalau Robito mengatakan apa yang Robito bilang ya, si Habib Fikri Syahab bilang apa itu, anak nggak tahu. Dia bilang apa, Said Bahar itu tidak kita berikan apa, kita tidak membelanya. Anak nggak butuh pembelaan, kita tidak membelanya, kita tidak membenarkannya. Anak nggak butuh itu juga. Anak nggak butuh itu. Karena jadi parah ini Bahar ini ya. Kalau Nabi Muhammad SAW Bahar mau mengatakan beliau adalah pemimpin anak Adam, ya itu karena memang beliau Nabi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjelaskan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi Muhammad SAW itu berbicara dengan hawa nafsunya, tidaklah keluar dari mulutnya kecuali wahyu. Nabi Muhammad SAW juga sendiri mengatakan, tidaklah sesuatu yang keluar dari lisanku kecuali kebenaran. Lah kalau ente berbangga-bangga dengan nasab, yang entah itu nasabnya benar apa enggak, ya terlepas iya apa enggak, untuk membela kebatilan, ente sudah menghajar orang, melanggar hukum, kok tiba-tiba membanggakan saya cucu Nabi dan berharap bisa dibebaskan dari hukum atau diringankan hukumannya. Ya, itu kan ngawur namanya. Kalau membangga-banggakan nasab, ya, kemudian perilakunya, adabnya, akhlaknya, akidahnya, ibadahnya, itu mencontoh Nabi Muhammad SAW, berbangga-bangga saya cucunya Nabi, itu masih masuk akal, masih bisa diterima sama orang. Lah kalau ente ngaku cucu Nabi, katanya dakwahnya saya yang keras, ente dakwahnya bukan keras, mulutnya yang nggak bisa dijaga. Coba, ya, kalau Umar bin Khattab, ya, para sahabat Nabi Muhammad SAW yang tegas, ya, para ulama salaf yang tegas, mereka tegas di atas kebenaran. Ketika mereka melihat ada orang yang melanggar syariat Islam, mereka tegas, mereka menegur dengan tegas. Lah kalau ente, para habib yang dawir, yang aku bisa mengislamkan orang yang sudah meninggal dunia, orang kafir yang sudah meninggal dunia katanya bisa diislamkan sama habib, ya. Ada habib yang mengaku bisa memadamkan api neraka dengan jari kelingking, ada yang bisa menurunkan rantai emas dari langit, ada yang bisa lomba terbang, ada yang namanya bisa dijadikan jawaban ketika ditanya malaikat man rabbuka. Ada yang mengatakan yang penting cinta sama habaib, nggak perlu baca kitab ini, kitab itu, nggak perlu belajar ini, nggak perlu belajar itu, cukup cinta sama habaib. Yang seperti itu ente diamkan. Ya. Sementara ada kiai yang nggak sepaham dengan orang-orang seperti itu, ente bilang lebih anjing daripada anjing. Ente bilang bangsat, ente bilang kurang ajar. Coba, itu namanya bukan tegas. Ya, ente itu bukan tegas, itu namanya kosro, ngawur. Orang ngawur kok ngaku tegas. Parah Bahar. Ente itu besi karatan tapi pengennya disebut emas, pengennya dianggap emas, ya. Ibarat ente itu suara kentut,
tapi pengennya disebut sebagai lantunan ayat Al-Quran. Itu loh Bahar. Yang ente ucapkan itu Bahar, ya, tetap nggak bisa diterima. Ente itu kusru, ya, membanggakan nasab ente hanya untuk membenarkan tindakan-tindakan ente saja, bukan untuk mencari kebenaran. Dan ente itu bukan tegas, mulutnya nggak bisa dijaga. Ya, ketegasan Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para ulama, nggak ada mereka mengeluarkan perkataan-perkataan kotor, mencaci orang, ya, apalagi yang dicaci itu sesama muslim. Ada kiai yang nggak sesuai, disebut kiai anjing, lebih anjing daripada anjing. Na'udzubillah min dzalik, ya. Parah nih si Bahar, ya. Silakan nilai sendiri kaum muslimin, ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.